Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farhansi dengan NIM 5305. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil final project saya di mata kuliah pengantar sains data ini. Jadi, apa yang saya bikin dalam hasil output dari mata kuliah ini? Saya membuat sistem deteksi spam SMS menggunakan algoritma net bias dan logistic regression dengan perbandingannya menggunakan smooth. Nanti akan kita bahas teman-teman untuk perbandingannya. Nah, kenapa saya memilih project ini? Jadi, project ini itu bertujuan untuk membangun sistem yang mampu mengklasifikasikan pesan SMS ke dalam kategori spam atau HAM. Pada proses presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari struktur hingga nanti hasil visualisasinya. Untuk struktur apa saja yang saya buat, saya membuat 2 folder dan 2 file sesuai dengan ketentuan. Pertama ada folder dataset. Folder dataset ini tuh data tabular teman-teman. Jadi saya dapatnya ini data sekunder dari Kaggle. Dan ada folder output, nanti yang hasilnya itu akan menyimpan luaran dari program yang sudah saya bikin. Untuk saat ini masih kosong teman-teman, karena belum saya jalankan programnya. Untuk filenya saya membuat 2. Pertama ada main.python dan util.python. Kita mulai dari program utamanya. Itu adalah util.python. Util.python ini pertama-tama ya, paling atas itu ada library apa saja yang saya butuhkan. Jadi contohnya tuh Pandas, itu sudah pasti ya teman-teman yang kita butuhkan. Itu untuk mengolah dataset dan NumPy untuk komputasi numeriknya. Matplotlib dan Seaborn, ya teman-teman, Matplotlib dan Seaborn itu digunakan untuk membuat grafiknya nanti teman-teman, untuk visualisasinya. Nanti akan kita bahas. Dan sudah pastinya saya menginstal logistic regression dan net bias, karena ini adalah algoritma yang nantinya akan kita pakai teman-teman. Untuk tahapan programnya, di alur pertama itu ada mengload data, membuka data, dan cleaning data. Saya akan jelaskan mulai dari cleaning data. Kita urutan ya teman-teman. Jadi tahapan yang di cleaning data ini apa aja? Saya menggunakan 2 metode, yaitu menghapus data yang kosong dan menghapus data yang duplikat. Jadi agar kualitas datasetnya itu menjadi lebih baik. Kenapa hal ini penting dilakukan? Supaya nantinya data yang tidak valid itu tidak mempengaruhi proses di training atau pembelajaran di model yang akan kita bikin teman-teman. Ini untuk kode-kodenya. Untuk selanjut tahapannya itu visualisasi. Nah, visualisasinya ini tuh saya itu membuat grafik. Jadi distribusi HAM dan spam dan dan juga jumlah panjangnya pesan dan karakter dan ataupun kata apa saja sih yang paling sering muncul gitu, frekuensi kata dan begitu. Jadi ini penting ya teman-teman, sebelum membangun model kita perlu melakukan eksplorasi data atau disebut EDA. Visualisasi ini tuh membantu memahami karakteristik dataset seperti jumlah yang saya bikin nih, jumlah spam dan HAM, panjang pesan, serta karakter-karakter atau kata-kata apa aja sih yang paling sering muncul di masing-masing kelas. Begitu teman-teman. Untuk balancing datanya, itu menggunakan metode smooth. Metode smooth tuh ada 2 teknik teman-teman. Pertama, itu oversampling yang seperti saya gunakan. Itu untuk menaikkan kelas minoritas dengan membuat adanya data sintetik. Jadi
yang kedua itu tekniknya namanya undersampling. Undersampling itu menurunkan menurunkan kelas minoritasnya untuk menyamai kelas mayoritas. Nah, tapi kalau saya menggunakan undersampling, teknik itu dapat mempengaruhi modelnya karena saya banyak kehilangan data. Tapi kalau kita menggunakan teknik oversampling, itu kita tidak terlalu banyak kehilangan informasinya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk selanjutnya saya melakukan training dan evaluasi model. Nah, kenapa saya TF IDF? Jadi saya membagi data, tren, dan testing, lalu mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan TF dan IDF. Ini tuh karena komputer tuh tidak dapat memahami teks secara langsung, teman-teman. Oleh karena itu digunakan TF-IDF untuk mengubah setiap pesan menjadi data numerik. TF-IDF itu memberi bobot yang lebih tinggi pada kata yang lebih penting atau yang lebih rendah pada kata yang sering muncul pada dokumen, teman-teman. Nah, untuk trainingnya atau evaluasi modelnya, dataset ini tuh saya bagi dua bagian, yaitu 80% sebagai data training dan 20% sebagai data testing. Data training ini tuh digunakan untuk melatih model, sedangkan data testingnya itu nanti kita gunakan untuk mengukur performa model pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir itu ada di visualisasi hasil model. Oke, baik. Ayo kita langsung ke main.python. Nah, di main.python itu hanya memanggil program yang sudah kita bikin, yang sudah kita susun di util.python ya, teman-teman. Jadi kita memanggil beberapa library-nya, lalu step pertama sampai di step ke-7-nya, sampai di step 8-nya itu kita jalankan program. Untuk menjalankan program ini, itu kita perlu membuka terminal. Kita klik new terminal, lalu kita ketikkan python main.python, lalu kita enter, teman-teman. Kita perhatikan di hasil outputnya. Nah, seperti itu prosesnya, teman-teman. Oke, kita langsung aja buka hasil outputnya. Nanti ada apa aja sih, teman-teman? Karena terlihat banyak ya, ada 10. Itu output yang pertama, distribusi kelasnya. Jadi di sini itu kita bisa melihat total datanya ini ada berapa. Kalau total data dari spam dan ham ini itu ada di 2620 pesan. Nah, untuk di spamnya itu 1368 dan di data ham-nya itu di 1252. Jadi kalau grafik ini tuh cukup lumayan seimbang ya, tidak ada kejomplangan. Kita lanjut ke distribusi panjang pesan. Nah, teman-teman, dari histogram ini tuh terlihat bahwa mayoritas SMS memiliki panjang kurang lebih itu 2000 karakter, ada beberapa outlier hingga lebih dari 30.000 karakter. Distribusi ini tuh sangat miring ke kanan, jadi artinya sebagian pesan tuh relatif pendek, tetapi ada sedikit pesan yang sangat panjang, teman-teman. Kita lanjut ke hasil ketiga, itu top kata ham. Jadi kata yang paling sering muncul itu di Enron, ECT, Vinci, How. Nah, jadi langsung aja saya bahas. Di kata-kata tersebut ini ya, berdasarkan analisis saya, kata-kata yang menunjukkan bahwa kelas HAM itu berisi komunikasi yang normal, email perusahaan, percakapan sehari-hari, dan ucapan terima kasih. Jadi beberapa kata seperti Enro, Vinci, ICT, ya kan,
Itu mengindikasi dataset berasal dari kumpulan email Enron yang telah diterjemahkan atau diproses, teman-teman. Kita lanjut ke top kata spam. Nah, di kata paling spam ini, kata yang paling dominan itu sudah jelas perusahaan, teman-teman. Perusahaan, email, sampai di kata satu. Jadi kalau misalkan hasil analisis menurut saya, spam tuh lebih banyak menggunakan kata yang berhubungan tuh dengan promosi, bisnis, website, uang, dan email marketing, teman-teman. Jadi hal ini tuh sesuai lah dengan karakteristik umum pesan spam. Kita lanjut ke output yang kelima. Nah, di output kelima itu seperti tadi ya, yang saya jelaskan, saya menggunakan teknik oversampling, yaitu menaikkan data HAM yang dari 1000 menjadi 1100. Nah, hasilnya sudah disemut menggunakan teknik oversampling. Berarti saya menaikkan, menyamaratakan spam yang di 1100 menjadi hasilnya yang sudah disemut itu menjadi 1100 juga, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita lihat tuh dataset training tuh sebenarnya sudah hampir seimbang. Jadi sehingga semut tuh hanya menambahkan beberapa data sintetik pada kelas minoritas. Jadi menurut saya efek semut tuh diperkirakan kecil lah ya. Kita lanjut ke output ke-6. Di output ke-6 itu kita bisa melihat bahwa hasil dari training model menggunakan algoritma net bias itu benar diklasifikasinya HAM itu di 247, spam itu ada di angka 272. Nah, kalau misalkan HAM menjadi spam itu ada di angka 3. Nah, sedangkan yang spam menjadi HAM itu ada di angka 2. Jadi kalau total kesalahannya itu hanya 5 dari 524 data testingnya, teman-teman. Kita lanjut ke logistik regressionnya. Di logistik regressionnya itu HAM itu 241 dan spamnya itu 273. HAM yang menjadi spam itu 9, spam menjadi HAM itu 1. Jadi model itu masih banyak lah salah menganggap HAM menjadi spam. Karena angkanya di 9, beda dengan net bias, itu hanya di angka 3. Tapi logistic regression ini sangat baik di HAM yang di spam yang menjadi HAM. Nah, confusion metric yang menggunakan semut sama aja ya, teman-teman ya. Jadi sesudah disemut atau belum ya hasilnya sama. Perbandingan. Nah, kita langsung aja mungkin membahas terkait hasil analisisnya. Itu di model net bias saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah algoritma yang terbaik karena sebelumnya saya membandingkan dengan logistic regression dengan akurasi 98 dan net bias itu di 99%, teman-teman. Yang artinya net bias itu lebih baik dan lebih kecil terkait melakukan kesalahannya, teman-teman. Tapi kalau untuk sesudah semut atau sebelum semut tuh perbandingannya sedikit. Tapi logistic regression ini dinilai recall-nya cukup baik ya, teman-teman, ada di 99%. Jadi kalau menurut saya, kenapa sih semut tuh metode balancing data tidak terlalu berpengaruh? Karena justru temuan yang paling menariknya itu dataset yang di awal sudah hampir seimbang, model sudah memiliki akurasi yang sangat tinggi, penambahan data sintetis dari semut tuh tidak terlalu berpengaruh lah, memberikan informasi baru yang signifikan. Apalagi untuk metode oversampling saya gunakan itu menambahkan data minoritas, teman-teman. Jadi kesimpulannya yang bisa saya berikan, net bias itu seperti tadi yang saya sebutkan, memberi performa yang lebih baik. Logistic regression itu memiliki recall yang lebih tinggi dan penerapan semut itu tidak meningkat performa.
Jadi hasilnya sama aja. Karena kedua model distribusi data awalnya tuh sudah relatif seimbang, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan tutup pemaparan ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.